Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Iris Ayu Puspitasari dengan nomor NIM 2310212 dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perbandingan Mekanisme Perjanjian dan Penegakannya dalam Sistem Civil Law dan Common Law. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Sistem hukum di dunia pada dasarnya terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Civil Law dan Common Law. Keduanya memiliki sejarah, prinsip dasar, serta mekanisme penerapan yang berbeda, namun sama-sama bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam masyarakat. Sistem Civil Law merupakan sistem hukum yang berlandaskan pada undang-undang yang dikodifikasi secara sistematis. Dalam sistem ini, perjanjian dianggap sebagai alat hukum yang krusial karena berfungsi untuk menetapkan hak dan kewajiban para pihak secara jelas. Prinsip utamanya adalah kepastian hukum dan keteraturan, sehingga setiap penyelesaian sengketa dilakukan dengan merujuk langsung pada ketentuan tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan itu, sistem common law didasarkan pada preseden atau jurisprudensi yang dibentuk melalui putusan hakim. Hakim memegang peran penting dalam menafsirkan hukum berdasarkan konteks sosial pada niat para pihak. Dalam praktiknya, sistem ini menekankan fleksibilitas dan keadilan kontekstual karena setiap perjanjian dianalisis tidak hanya dari teksnya, tetapi juga dari latar belakang serta hubungan faktual antara para pihak. Berikutnya penjelasan mengenai perbedaan mekanisme perjanjian. Dalam praktiknya, perbedaan antara sistem civil law dan common law dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu fokus hukum, cara interpretasi kontrak, dan penyelesaian sengketa. Pada sistem civil law, fokus utamanya adalah pada kepastian hukum. Segala aturan mengenai perjanjian telah dikodifikasi secara jelas dalam undang-undang, sehingga setiap hubungan kontraktual berlandaskan pada norma tertulis. Dalam hal ini, interpretasi kontrak, hakim akan menafsirkan isi perjanjian berdasarkan aturan hukum yang berlaku, bukan pada penilaian pribadi. Penyelesaian sengketa pun dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum kodifikasi agar putusan tetap seragam dan konsisten. Sementara itu, dalam sistem common law, fokusnya lebih kepada keadilan kontekstual. Artinya, hakim tidak hanya terpaku pada teks kontrak, tetapi juga memperhatikan kata-kata, niat para pihak, konteks sosial, serta preseden atau putusan sebelumnya. Ketika terjadi sengketa, hakim akan menyesuaikan putusan dengan realitas konkret dan kondisi faktual dari setiap kasus. Pendekatan ini membuat sistem common law lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan dunia bisnis. Selanjutnya yaitu mengenai asas dan ruang lingkup kebebasan berkontrak. Bayangkan sebuah kontrak sebagai kesepakatan yang lahir dari niat baik kedua belah pihak. Di Indonesia, asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menekankan bahwa kontrak harus dijalankan dengan itikat baik, tidak boleh merugikan salah satu pihak sejak awal. Lebih dari sekadar aturan, asas ini memberi kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan siapa yang ikut dalam perjanjian. Ruang lingkupnya sangat luas, mulai dari kebebasan membuat atau menolak kontrak, memilih pihak yang terlibat, menentukan bentuk dan isi, hingga cara pembuatannya. Tidak hanya itu, asas ini juga mencerminkan hak asasi manusia dan otonomi individu dalam hubungan hukum. Selanjutnya, mengenai civil law dan implementasinya. Dalam sistem civil law, kebebasan ini ada batasannya. Para pihak boleh membuat kontrak sesuai keinginan, tapi harus tetap mengikuti undang-undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Jika ada klausula yang merugikan pihak yang lebih lemah, pengadilan bisa menolaknya atau bahkan membatalkannya. Jadi, sistem ini menekankan kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Secara praktis, kontrak harus mengikuti pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur kata sepakat, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan kausa yang sah. Jika klausula sepihak atau tidak seimbang, pengadilan biasanya meninjau ulang. Dengan cara ini, civil law memastikan kontrak jelas dan adil sejak awal. Selanjutnya, mengenai common law dan praktik yudisial. Common law memberi kebebasan yang lebih luas selama kontrak tidak melanggar hukum. Para pihak bisa menentukan isi, bentuk, dan fungsi kontrak sendiri. Hakim berperan melalui preseden menafsirkan kontrak sesuai situasi sosial dan ekonomi. Dengan pendekatan ini, hak dan kewajiban para pihak tetap seimbang, namun kontrak tetap fleksibel menghadapi perubahan. Prinsip unconscionability memungkinkan hakim menyesuaikan klausula yang dianggap tidak adil. Hal ini sering diterapkan pada kontrak perbankan, perdagangan internasional, atau e-commerce. Jadi, common law memberi ruang bagi kontrak untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan bisnis baru tanpa mengorbankan keadilan.
Selanjutnya, mengenai perbandingan strategi penyusunan kontrak. Secara singkat, civil law dan common law mempunyai strategi yang berbeda dalam penyusunan kontrak. Civil law menekankan kepastian hukum, kejelasan klausula, dan perlindungan pihak lemah, sementara common law lebih fokus pada adaptabilitas kontrak, fleksibilitas, dan keseimbangan antar pihak. Selanjutnya, interpretasi kontrak. Interpretasi kontrak adalah proses untuk memahami maksud sebenarnya dari kata-kata atau tindakan dalam perjanjian, terutama saat ada perbedaan pemahaman atau klausula kontrak tidak jelas. Tujuan utamanya adalah menemukan makna di balik simbol atau kata yang digunakan para pihak, sehingga pelaksanaan kontrak tetap sesuai dengan itikat baik, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam civil law, interpretasi dilakukan secara tekstual dan sistematis. Hakim menekankan teks kontrak dan ketentuan undang-undang serta membaca setiap klausula dalam konteks keseluruhan perjanjian dan tujuan kontrak. Sementara itu, dalam common law, interpretasi lebih kontekstual dan dinamis. Hakim mempertimbangkan teks kontrak, niat para pihak, kebiasaan bisnis, dan kodifikasi faktual saat kontrak dibuat. Interpretasi dikembangkan melalui preseden sehingga tetap konsisten namun fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi, sambil menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Selanjutnya yaitu mengenai wan prestasi. Wan prestasi terjadi ketika seseorang tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam kontrak, sehingga merugikan kepentingan hukum pihak lain. Dalam civil law, tanggung jawab atas wan prestasi bersifat ketat dan mengacu pada aturan tertulis seperti pada pasal 1243 sampai pasal 1249 KUH Perdata. Hakim menilai tingkat ketidakpenuhan prestasi dan menetapkan sanksi dengan fokus pada kepastian hukum dan perlindungan pihak yang dirugikan. Sementara itu, dalam common law, tanggung jawab lebih fleksibel dan menekankan keadilan substantif. Hakim mempertimbangkan niat para pihak, risiko kondisi faktual, serta preseden sebelumnya. Selanjutnya, mengenai kasus wan prestasi dalam sistem hukum civil law. Kasus putusan Mahkamah Agung nomor 3316K/PDT/2018. Dalam kasus ini, penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat atas ketidakpatuhan dalam menyerahkan tanah sesuai dengan ketentuan perjanjian jual beli yang telah disepakati. Penggugat telah menyelesaikan pembayaran harga tanah secara penuh berdasarkan kesepakatan, namun tergugat terus menunda penyerahan sertifikat tanah dan gagal memenuhi kewajibannya meskipun telah diberikan somasi sebagai peringatan. Akibatnya, penggugat meminta pembatalan perjanjian serta pergantian kerugian yang dialaminya. Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa tergugat terbukti bersalah melakukan manifestasi karena lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana pasal 1238 KUH Perdata, yaitu tidak memenuhi prestasi setelah diberikan peringatan secara sah. Hakim memutuskan untuk membatalkan perjanjian dan mengabulkan sebagian tuntutan ganti rugi kepada penggugat. Kasus ini menggambarkan bahwa dalam sistem hukum perdata, seperti yang berlaku di Indonesia, hakim menekankan pada pemenuhan kewajiban berdasarkan kontrak serta adanya unsur kesalahan atau kelalaian sebagai landasan pertanggungjawaban. Hakim berwenang untuk memutuskan pelaksanaan kewajiban, pembatalan perjanjian, atau pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 1267 KUH Perdata. Prinsip yang dijunjung tinggi adalah pacta sunt servanda, yang berarti perjanjian harus dipatuhi seolah-olah merupakan undang-undang. Selanjutnya, mengenai kasus wan prestasi dalam sistem common law. Pabrik penggilingan gandum yang dimiliki oleh Hadley terpaksa berhenti beroperasi karena poros mesinnya mengalami kerusakan. Hadley kemudian memesan jasa pengiriman poros pengganti dari Baxendale, sebuah perusahaan angkutan. Namun, pihak pengangkut tersebut gagal mengirimkan barang sesuai waktu yang disepakati, sehingga pabrik tidak dapat beroperasi selama beberapa hari dan mengalami kerugian yang substansial. Hadley mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap Baxendale atas kerugian yang timbul dari penghentian operasi pabrik tersebut. Pengadilan kemudian memutuskan bahwa Baxendale tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung semacam itu, karena jenis kerugian tersebut tidak dapat diperkirakan secara wajar pada saat kontrak disepakati. Putusan ini menetapkan asas penting dalam sistem common law, yaitu bahwa ganti rugi hanya dapat diberikan untuk kerugian yang secara wajar dapat diantisipasi pada saat perjanjian dibuat. Dengan demikian, sistem common law menekankan pada kepastian dan proporsionalitas kerugian, bukan pada aspek kesalahan atau kelalaian moral, melainkan pada sejauh mana pelanggaran kontrak menghasilkan dampak ekonomi yang dapat diperkirakan. Yang terakhir, ada kesimpulan. Perbandingan antara sistem civil law dan common law menunjukkan bahwa keduanya memiliki
tujuan yang sama, yaitu memberikan kepastian dan keadilan dalam hubungan hukum, namun berbeda dalam cara mencapainya. Sistem civil law menekankan kepastian hukum melalui aturan yang telah dikodifikasi secara tertulis. Perjanjian dianggap sah jika memenuhi syarat undang-undang dan penegakannya berpedoman pada norma yang baku. Sebaliknya, sistem common law menitikberatkan pada preseden dan pertimbangan hakim sehingga penegakan kontrak lebih fleksibel dan kontekstual terhadap keadaan sosial. Dengan demikian, civil law unggul dalam kepastian hukum, sedangkan common law unggul dalam fleksibilitas dan keadilan substantif. Pemahaman atas perbedaan keduanya penting bagi pengembangan hukum kontrak di Indonesia agar mampu menyeimbangkan antara kepastian dan keadilan dalam praktiknya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.